Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara menjual materi secara online dengan menggunakan iSpring Market. Jadi, Anda bisa menjual materi pelatihan ataupun materi pembelajaran di marketplace dengan menggunakan iSpring Market. Apa saja yang kita bisa lakukan dengan iSpring Market? Yang pertama, kita bisa mengupload materi dengan berbagai format, mulai dari video, kuis, assignment, dan lain sebagainya. Lalu kita juga bisa menyusun materi berdasarkan beberapa chapter dan mungkin akan ada sertifikat di dalamnya, memungkinkan juga untuk dilakukan. Lalu kita juga bisa menampilkan laman atau website kita untuk sesuai dengan brand perusahaan. Dan yang terakhir kita bisa pasarkan di marketplace untuk bisa diakses oleh semua orang ketika ingin membeli course pelatihan kita. Dan ini adalah tampilan untuk laman atau website dari materi yang sudah kita jual. Kita bisa memilih materinya di sini. Akan ada informasi terkait modul-modul yang sudah kita buat. Lalu ada juga informasi terkait voucher, jadi kita bisa tambahkan voucher untuk diskon atau potongan harga dari course yang kita jual. Selain ada all course, kita juga ada event, jadi kita bisa buat event di sini, dan kita bisa tambahkan kalender. Akan ada menu keranjang juga, jadi setiap calon pembeli bisa menyimpan materi yang akan mungkin dia beli dalam keranjang ini. Dan sebelum melakukan pembelian, dia harus login terlebih dahulu ketika memang belum memiliki akun. Saya akan coba perlihatkan salah satu menu dari materi pelatihan ini. Nah, ini adalah salah satu menunya. Modul untuk pelatihan karyawan baru. Akan ada informasi tentang harga, lalu kita bisa tambahkan ke keranjang, dan untuk deskripsinya di sini dia sudah termasuk dengan sertifikat dan juga 2 bab dengan 2 modul. Tampilannya akan seperti ini. Dan ini untuk jenis modulnya. Ini untuk salah satu contoh modul yang ketika kita buatnya dalam bentuk chapter. Lalu ini kita juga bisa buat untuk modul yang mungkin free access, ya artinya tidak perlu ada pembayaran. Dan gratis untuk mengaksesnya, ini juga memungkinkan untuk dilakukan. Lalu ketika dia belum mempunyai akun dan mengklik salah satu modul ini, maka akan muncul notifikasi bahwa kita harus login terlebih dahulu. Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi di email yang sudah Anda daftarkan. Langkah selanjutnya adalah tampilan untuk admin. Jadi di admin ini akan ada informasi terkait user siapa saja yang mencoba untuk melakukan pembelian di marketplace kita. Yang pertama kita ada di menu people, di sini kita bisa melihat usernya dan ini ada user baru dengan statusnya inaktif. Jadi memang harus diterima terlebih dahulu agar bisa Azizah ini mengakses materinya. Lalu ini untuk grup, jadi tadi mungkin kita ada kompetensi tertentu, kita bisa buat grupnya, pembagian kelas dan materi berdasarkan rules-nya. Ini untuk organisasinya, jadi kita bisa berikan struktur juga, dan juga user profile field. Apa saja yang harus dia isi untuk data ketika dia sign in, ataupun login di akun iSpring Market ini. Ini saya coba aktifkan untuk user atas nama Aziza, lalu saya klik aktif, maka dia sudah aktif dan bisa mengakses. Kita juga bisa diaktif sementara untuk usernya atau kita juga mendelete. Jadi permanen kita tidak mendapatkan data atau riwayat dari aktivitas atas nama user tersebut. Gitu ketika mendelete-nya. Ketika diaktif, maka kita masih menyimpan data dari user tersebut. Kita save, maka user atas nama Aziza sudah bisa mengakses materinya. Saya akan coba lihatkan. Tampilannya akan seperti ini. Ini adalah kumpulan yang ada di marketplace, materi yang sudah diupload oleh admin. Lalu ini adalah kumpulan course yang sudah saya ikuti, berapa course yang komplit, akan ada informasi terkait event. Event ini jadwal training, mungkin akan ada pelatihan secara on-site ya, atau offline, pertemuan tatap muka. Lalu ini juga ada achievement, kumpulan dari sertifikat yang kita terima. Lalu di sini juga ada pesan, jadi kita bisa bertukar informasi dengan admin ataupun expert yang menyusun materi. Untuk selanjutnya, saya akan coba tampilkan bagaimana cara untuk mengupload materi yang akan kita jual di marketplace.
Setelah kita mengatur user yang aktif dan tidak, selanjutnya kita mengatur untuk kontennya. Untuk kontennya, kita bisa tambahkan di sini. Kita bisa upload dengan berbagai format, MP4, PDF, lalu juga Scrum, bisa kita langsung upload di sini. Lalu kita juga bisa membuat assignment, jadi ini fungsinya sebagai tugas yang diperuntukkan untuk seseorang yang sudah mengikuti kelas kita atau modul kita. Saya akan coba untuk menyusun materinya. Ini di learning pad, saya akan coba untuk buat modulnya. Untuk namanya dan deskripsinya. Lalu kita bisa berikan durasi, jadi berapa lama materi ini bisa diakses. Karena ada informasi author atau instruktur, kita bisa beri tag, jadi memudahkan user nantinya ketika mencari materi ini. Bisa kita save terlebih dahulu. Lalu untuk outline-nya, kita tambahkan beberapa chapter. Yang pertama, chapter 1. Kita save. Opsional jika ingin menambahkan deskripsi. Saya akan coba tambahkan materi terkait sales. Lalu saya akan tambahkan chapter lagi. Add kontennya, saya akan coba assignment. Jadi ada tugas di sini ketika dia selesai mengikuti kelas. Setelah selesai, kita atur untuk settingnya. Apakah ada due date? Lalu untuk menyelesaikan babnya, apakah berurutan ataupun opsional? Ini berurutan. Untuk learning pad-nya harus menyelesaikan semuanya atau spesifik saja. Complete. Lalu authoring numbering. Dan ketika ingin mendapatkan sertifikat, kita bisa upload di sini. Kita bisa aktifkan untuk mendapatkan sertifikat. Saya akan coba save. Setelah itu di menu SEO kita bisa tambahkan keyword di sini, jadi memudahkan user nantinya ketika ingin mencari materi kita. Lalu kita juga bisa tambahkan di menu e-commerce. Ini mengaktifkan materi kita untuk bisa diakses online. Kita bisa tambahkan di sini kategori tadi yang kita bisa buat di people berdasarkan kompetensi bisa atau bebas berdasarkan kebutuhan nantinya ingin ditambahkan seperti apa. Ini saya tidak masuk kategori. Lalu saya ingin coba untuk membuat materi ini diaksesnya menggunakan voucher ya. Jadi saya buat konten berbayar, tapi nanti ketika dia memasukkan voucher, maka dia tidak bisa menjadi berbayar karena dia sudah mendapatkan vouchernya. Ini saya coba tampilkan harganya. Lalu ini untuk notifikasi, bisa diaktifkan atau tidak. Untuk reporting, bisa terlihat ketika user sudah menyelesaikan. Dan review, kita bisa lihat respon dari user yang meninggalkan komentar atau review terkait modul kita. Lalu kita ke marketplace, lalu kita atur untuk kuponnya. Saya tambahkan untuk kuponnya. Discountnya bisa ditulis, saya beri 100% aktif kupon. Untuk restriction ini kita bisa beri limitasi seberapa banyak kupon yang bisa digunakan. Lalu juga untuk restriction dari course-nya, kita bisa apply di beberapa modul saja. Saya pilih untuk menu yang apply to selected course ya. Saya pilih yang course ini, saya add. Lalu user restriction siapa saja, apakah yang pertama bayar ataupun hanya pilihan user saja yang bisa mengakses materi ini nantinya dengan kupon tersebut. Saya pilih untuk apply to all user, saya klik save. Jangan lupa juga untuk membuat pengaturan bahwa modul tersebut sudah free access. Di outline, kita bisa ubah di sini. Ini free, dan ini juga free. Jadi kupon tersebut sudah bisa mengakses dua modul ini. Kalau nanti hanya bisa mengakses satu modul, itu memungkinkan juga. Setelah itu, saya akan coba kembali ke tampilan usernya. Sales modul sudah ada, saya coba masukkan. Di sini ada add to chart. Saya bisa berikan discount di sini.
check out. Dan ini adalah tampilan modul yang bisa kita kerjakan ya. Ini tampilannya, saya akan coba perlihatkan. Ini modul terkait bagaimana cara respon kita atau cara komunikasi sales dalam menjual produk ya. Jadi kita bisa pilih untuk respon-responnya. Ini adalah gambaran terkait kliennya, dan ini adalah respon yang harus dipilih sales ketika menghadapi klien tersebut. Setelah selesai, maka akan ada status komplit, lalu kita bisa untuk modul selanjutnya. Untuk modul selanjutnya ini, kita harus mengupload materi ya. Lalu kita post. Di sini akan ada notifikasi course yang sudah kita kerjakan, namun sedang ada progres untuk di-review. Dan ini adalah tampilan untuk adminnya ketika sudah menerima jawabannya. Kini kita harus evaluasi, dan kita bisa buka untuk filenya. Setelah kita review, kita bisa beri nilai. Tugas setelah diterima, maka tampilan di usernya akan seperti ini. Nah, statusnya belum menjadi komplit. Ketika diklik, maka dia sudah bisa mendapatkan sertifikat. Dan ini untuk tampilan dari sertifikatnya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana cara menjual pelatihan atau materi online dengan menggunakan iSpring Market. Selamat mencoba.